Apa yang diminta oleh seseorang ketika dia telah selesai ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya? Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat Barra bin Azib, kalau seseorang itu telah selesai, ketika dia telah didatangi oleh para malaikat, di mana malaikat itu bertanya kepadanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama yang diutus kepadamu. Kalau seseorang itu telah selesai dengan ini, maka sesungguhnya orang-orang ketika mereka telah mendapati dia telah ditanya oleh tiga pertanyaan oleh malaikat, maka kemudian orang-orang itu lalu berkata ketika si mukmin, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Lalu kemudian orang-orang ketika mereka telah selesai ditanya oleh para malaikat dengan 3 pertanyaan tentang Rabb-nya, tentang Nabi-nya, tentang agama yang diutus kepadanya, maka sesungguhnya seseorang yang ada di dalam kuburnya lalu berkata, aqimis sa'ah. Kalau tadi minta disegerakan untuk bertemu dengan alam barzah, ketika dia sudah selesai berada di alam barzah, ketika dia mendapati mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh malaikat dengan pertolongan Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan hati, Allah teguhkan lisan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Salah satunya ketika dia mampu menjawab pertanyaan para malaikat di alam kuburnya. Selesai, dibukakan pintu antara dia dengan surga, didatangi dia dengan orang yang begitu tampan dan rupawan yang berkata, ana amaluka salih, saya ini adalah amalmu yang salih. Setelah dia melihat batasan surga yang tidak ada batasannya, dia melihat teman yang rupawan yang menunjukkan amal salihnya yang akan mendampingi dia sampai hari kiamat, maka orang itu lalu berkata, aqimis sa'ah, tolong ya Allah cepat tegakkan hari kiamat, hatta arji ila ahli, sampai kemudian aku bertemu dengan keluargaku kembali. Jadi ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah, sesungguhnya kenikmatan bersama dengan keluarga itu kenikmatan yang besar. Sampai ketika orang itu pertama kali ketika mereka telah mampu menyelesaikan ujian di dalam alam kuburnya, setelah dia mampu menyelesaikan ujian di dalam alam kuburnya, barulah dia teringat dengan keluarganya. Makanya dia kemudian berkata kepada Rabb-nya, aqimis sa'ah ya Rabbi, tolong tegakkan hari kiamat cepat wahai Rabbku, hatta arji ila ahli, sampai aku bertemu kembali dengan keluargaku. Jadi Masya Allah, inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada keluarga. Ternyata pertemuan-pertemuan yang berlangsung antara kita dengan ibu kita, pertemuan kita dengan bapak kita, merupakan pertemuan-pertemuan yang membekas sampai ketika orang itu meninggal dunia, ketika mampu menyelesaikan ujian di dalam alam kuburnya, yang pertama kali diminta adalah supaya dia bertemu dengan keluarganya. Padahal kita paham, hakikat pertemuan itu kalau bagi kehidupan manusia itu ada berapa? Ada 4. Hakikat pertemuan dan perpisahan dalam kehidupan kita itu hakikatnya ada 4. Ini kita harus paham dulu, ya, supaya kemudian kita mampu untuk menjelaskan hadis yang tadi. Hakikat pertemuan dan perpisahan kita itu ada 4. Yang pertama adalah bertemu di dunia, tetapi tidak pernah bertemu di akhirat. Siapa mereka-mereka yang dipertemukan oleh Allah di dunia, tetapi tidak akan pernah bertemu lagi di akhirat? Yaitu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan yang mengeluarkan ia dari agama Allah. Maka sesungguhnya orang yang semacam ini mereka ketemu di dunia tetapi tidak akan pernah ketemu di akhirat. Sebagaimana Rasulullah tidak akan bertemu kembali dengan Abu Thalib, sebagaimana Abu Thalib tidak akan bertemu dengan Abu Jahal, dan sebagaimana Abu Jahal tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, dan sebagaimana Abu Lahab tidak bertemu dengan istrinya Ummu Jamil. Kenapa? Karena hakikatnya pertemuan bagi orang kafir, mereka ketemu di dunia tetapi tidak akan pernah ketemu di akhirat. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang kafir itu mereka berandai-andai kelak pada waktu hari kiamat, ketika mereka telah melihat neraka begitu nyata ada di hadapan mata mereka, yang selama ini mereka dustakan, yang selama ini mereka kufuri, tiba-tiba mereka melihat azab neraka itu betul-betul nyata di pelupuk mata mereka. Tahukah kita apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka sudah melihat neraka itu?
Orang-orang kafir lalu berkata, "Lau yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi." Mereka kemudian berandai-andai, cobalah kami mampu menebus diri kami dari adab Allah ini walaupun dengan anak-anak kami, dengan istri-istri mereka, dengan keluarga-keluarga besar mereka yang dulu melindungi mereka ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan semua orang yang pernah mereka kenal di atas muka bumi, maka mereka ingin sekali menebus dirinya supaya tidak mendapatkan adab Allah dengan dia menebus dirinya dari semua orang yang menjadi keluarganya. Jadi orang kafir ketika mereka kelak pada waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir itu menggadaikan keluarga mereka, tidak ingin ketemu. Maka sesungguhnya ada seorang ayah menggadaikan anaknya, "Ya Allah, ini anakku, ini istriku, ini keluarga besarku, ini orang-orang yang aku kenal, ya Allah. Azab mereka, siksa mereka, masukkan mereka ke dalam azab jahanam yang begitu pedih di hadapanku ini. Tetapi satu, selamatkan saya dari azab Allah."